kita sekalian, kembali lagi bersama saya, Ransadi Saputra Sombing. Saya dari kelas Teknik Informatika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis access point dari Aruba Mobility Controller. Nah, ini merupakan tampilan Aruba atau overview dari Aruba Mobility Controller. Untuk masuk ke Aruba, kita dapat mengerti domain seperti ini. Saya contohkan, kemudian akan langsung mengarah ke website Aruba. Setelah itu, teman-teman harus mulai login karena saya sudah masuk, jadi saya tidak perlu masuk ke dalam dashboard loginnya. Jadi teman-teman username dan passwordnya, kemudian setelah masukkan username dan passwordnya akan menjarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilan Aruba tersebut kita dapat melihat tampilan seperti ini yang ada pada layar. Dan ada beberapa access point, itu ada access point yang up sebanyak 95, kemudian ada access point yang down sebanyak 4, kemudian ada clients yang menggunakan wireless sebanyak 308, ini sudah berkurang menjadi 302. Kemudian untuk klien yang menggunakan kabel LAN sebanyak 1, kemudian untuk alert atau peringatan sebanyak 2. Nah, pertama kita coba masuk ke dalam access point yang up. Nah, seperti ini merupakan tampilan dari access point. Untuk status up, di sini terdiri atas nama, kemudian ada status, kemudian ada jumlah klien, kemudian ada uptime, kemudian ada managed by, kemudian ada group, dan terakhir itu ada model. Nah, kita mungkin masuk ke nama PJN 98 ruang arsip keuangan dengan jumlah kliennya sebanyak 8. Nanti kita akan masuk ke PJN ruang arsip keuangan, kemudian di sini ada IP address-nya, kemudian ada MAC address, kemudian IP group, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini overview dari radio dengan 2,4 GHz dengan channel 9. Kemudian di overview tersebut terdapat beberapa tampilan, yaitu ada channel population, kemudian noise floor-nya, ada transfer frequency-nya, dan WLAN. Untuk channel population sendiri, ini telah dibuat diagram RX time sebanyak 5%, RX time sebanyak 12%, kemudian interferensinya sebanyak 1%, dan P-nya sebanyak 82%. Jadi kita bisa lihat dashboard-nya. Dashboard grafik seperti ini. Kemudian di sini juga ada radio dengan 5 GHz pada channel 149. Informasi yang sama juga pada radio 2,4 GHz. Kemudian ada RX time-nya dengan 0, kemudian RX time-nya 6%, kemudian interferensinya 0, dan P-nya sebanyak 94%. Nah, kita masuk ke controller. Controller tersebut di sini ada detail dari controllernya, yaitu dengan nama Aruba Unila AC.id, kemudian model Aruba
dan serial number-nya, kemudian di sini juga terdapat IP address. Setelah itu, kemudian ada boot partition, kemudian local system time, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita dapat mengarah ke access point yang down. Nah, di sini terdapat access point yang down, yaitu ada PJN 8P, kemudian ada PJN 144 ruang kuliah, P1 Ilkom IPA. Di sini juga terdapat informasi nama, status, klien, absennya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita mungkin dapat masuk ke klien. Dari sini pada tampilan klien terdapat nama, IP address-nya, kemudian baliknya atau persyaratan kemudian ada back-nya, kemudian ada rule, SNR, kemudian ada usage, VLAN, dan konektivitasnya. Nah, untuk pada bagian klien, kita dapat melihat di sini ada tampilan IP address dari klien yang telah mengunjungi wireless. Mungkin kita dapat melihat dengan klien IP 10.40.0.1 saja sesuai yang telah dikunjunginya. Di sini pada IP klien dengan satu sekian, ini berisi informasi sinyal, yaitu ada trafficnya, mana informasi traffic ini ada transmitted dan received, mana untuk transmisinya sebanyak 145 kbps, kemudian untuk receivernya sebanyak 28,2, kemudian ada kompannya juga. Kemudian untuk atau traffic ini sendiri ditampilkan dalam grafik, dan ada prime, kemudian sini berisi informasi yang data yang sudah ditransfer sukses sebanyak 2.510 untuk yang client, sebanyak 26 untuk yang drop tidak ada. Juga ada signal quality dan data speed-nya. Dan di sini juga ada traffic analysis, berisi top 5 aplikasi yang dikunjungi oleh IP tersebut. Ada UDP dengan 650 kB data yang telah digunakan, kemudian ada TCP, kemudian ada HTTPS, dan sebagainya. Kemudian ada 5 destinasi yang paling sering dikunjungi. Pertama ada dengan IP 161, sekian dengan data yang telah digunakan sebanyak 709 KB, kemudian ada explode, data overseas, kemudian ada Android Google, dan sebagainya. Ini kita akan masuk ke tampilan nilainya. Kemudian untuk penilaian sendiri terbagi kemudian Ubila 2022, kemudian Wi-Fi Ubila, kemudian ada WTM Wi-Fi Ubila, kemudian ada hotspot Ubila, dan sebagainya. Nah, untuk tampilan pada wilayah tersebut terdapat nama, klien, akses point, kemudian usage, drop, kemudian terkait, total, dan sebagainya. Nah, untuk Wi-Fi wilayah sendiri, untuk lainnya sebanyak 211, 93, kemudian di sini juga berisi informasi data yang telah digunakan. Kemudian untuk OETM Wi-Fi Mula dengan klien sebanyak 63, kemudian dengan akses point sebanyak 93. Di sini juga berisi informasi drop,
terkait dan total keseluruhannya. Ya, ini ada usage, tampilan usage yang berisi dan itu ada top access point, ini ada transmitted dan reserve. Di sini itu yang transmitted sebanyak 4, kemudian yang reserve sebanyak 6,20, ada lain juga seperti ini. Kemudian disebutkan transmitternya untuk IP 104 sekian, bila transmitternya semester 50 dari sebanyak 129. Dan di sini juga ada performing Wi-Fi, edges mixture, dan bisnis channel. Kemudian untuk low performing client, di sini juga ada berbagai tas low signal quality, kemudian low output, dan low data speed. Nah, ini pada low data speed ini terdapat ini, kemudian digunakan di radio DSO tersebut juga berisi informasi nama, access point, ya, channel, client, channel utility, channel quality, dan listnya. Dari sini informasi, ada usage, ada client-nya, connected client, kemudian ada output dan output. Kemudian ini juga ada contoh dari channel 9 yang berisi channel utilization, kemudian ada noise-nya, frames, dan nilai. Di sini untuk channel utilization-nya pada radio dengan access point PGM 101 kemahasiswaan dengan TX time-nya 4%, TX time-nya sebanyak 15%, kemudian interference-nya sebanyak 2%, dan ringnya sebanyak 79%. Dan kita masuk ke klien yang menggunakan kabel, dan seperti tampilan berikut dengan IP address sekian, role, kemudian ada kemudian ada X-nya, kemudian ada X byte dan X byte. Pada tampilan overview-nya ini berisi tampilan klien, lanjut. Pada tampilan overview yang dapat teman-teman lihat pada layar, di sini ada client, kemudian ada usage, kemudian ada radio, dan untuk client sendiri di atas band data speed yang quality dan operating system. Untuk sendiri yang sebanyak 1, per sebanyak 24, kemudian ada port sebanyak 11, dan unknown atau yang terketahui sebanyak 24. Dan untuk data speed-nya kita lihat di sini informasi data speed-nya. Kemudian untuk operating system-nya di sini ada Linux sebanyak 85, Android 67,
Windows 10 sebanyak 28, iPhone sebanyak 11, dan lain sebagainya. Dan untuk kodenya sendiri, klien atau dengan klien terbanyak, yaitu ada Wi-Fi Unila dengan 184 klien, dan ada WTM Wi-Fi Unila dengan 62 klien. Dan untuk ID usage-nya, yang paling banyak itu digunakan oleh Wi-Fi Unila dengan kliennya sebanyak 430 MB, dan untuk from kliennya sebanyak 21,2 MB. Nah, untuk yang OTM Wi-Fi Unila, untuk kliennya sendiri sebanyak 182 MB, dan from kliennya sebanyak sebanyak 10,7 MB. Dan ada usage atau data yang digunakan. Untuk usage sendiri ada proses transmisi dan receive yang berlangsung. Kemudian audio terdiri atas channel quality, interferensi, kemudian channel distribusi, kemudian ada channel. Ini pada rate ini terbagi atas dua, yaitu ada yang 2,4 GHz dan 5 GHz. Pada tampilan infrastruktur, ini berisi controller, kemudian ada access device, tampilan controllernya dengan status up, kemudian ada softwarenya sebagai berikut, kemudian dengan nomor berubah 7210, kemudian dengan file atau persatuan jaringannya file, kemudian IP address-nya, kemudian berikut, kemudian untuk akses device-nya terdiri atas status dan upload. Nah, pada tampilan statusnya, untuk yang akses point yang up sebanyak 95, kemudian akses point yang down sebanyak 4. Kemudian kita lanjut ke dalam traffic analysis. Ini untuk aplikasinya sendiri, untuk aplikasi yang digunakan itu ada network service sebanyak 672 MB, kemudian ada web sebanyak 324 MB, kemudian ada instant message sebanyak 70,8 MB. Nah, pada aplikasi sendiri terbagi atas 3. Yang pertama itu ada kategori dan dengan data yang digunakan paling banyak, kemudian ada most host. Nah, sendiri seperti ini, DNS-nya sebanyak 148 host, dan untuk mobile LAN-nya sebanyak 122. WhatsApp sebanyak 124, dan lain sebagainya. ID usage sebanyak 100 MB, TTPS sebanyak 100 MB, dan ada Shopee dan lain sebagainya. Untuk destinasinya terdiri atas 2, yaitu ada IGS Usage, kemudian ada MOS. IGS Usage tinggi, yang paling tinggi kita dapat lihat yaitu ada Google Drive dengan data 413 MB, kemudian ada MOS host, ini ada sekian dengan 142 host, kemudian ini ada tampilan host yang terdiri atas IGS Usage, kemudian operating systemnya, dan rules. Kemudian untuk data yang paling banyak digunakan dengan IP sekian, 1.40.3 sekian, dengan data usage-nya sebanyak 401 MB, dan untuk operating systemnya untuk Linux sendiri sebanyak 77, kemudian Android sebanyak 52, Windows 10 sebanyak 27, kemudian iPhone sebanyak 10, sebanyak 13, dan yang lainnya sebanyak 9. Untuk sendiri dapat terlihat seperti itu dengan autentifikasinya sebanyak 105, dengan uploadnya sebanyak 3. Ini ada tampilan dari security, ada deteksi radionya,
Di sini ada auto reset, kemudian ada dashboard, kemudian interface, kemudian ada spread roads, kemudian ada roads-nya. Nah, untuk ya auto reset ini sebanyak 380. Kemudian ada dashboard-nya 0, kemudian interface sebanyak 511, kemudian untuk spread roads-nya sebanyak 595, kemudian ada roads-nya dapat kita lihat di sini sebanyak 268. Deteksi lainnya yang auto reset sebanyak 150.000, interface-nya sebanyak 3.274. Kemudian ada event, kemudian security, kemudian target juga dan filter juga. Nah, untuk sebelumnya terdiri atas airport service event, terdiri atas most corporate service, dan server with access throughput. Kemudian di sini juga ada airport client, yang mana ini terdiri atas sending most service request dan sending address throughput. Kemudian ada UCC, kemudian scale quality, kemudian business client, kemudian Epic protocol, kemudian operating systemnya, application protocol, yang terakhir itu ada measure on, yang wireless only, dan end-to-end. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan poin yang ada di Aruba Mobility Controller. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Kimi, selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih.